Hello everyone, I'm Dian Fadia Zulfa. So now I wanted to interpret about the news that I watch from YouTube. I wanted to interpret by English language to Indonesian language because I'm from Indonesia, so I wanted to interpret Indonesian language. So the news is will explain about the attitudes taken by China about tourism after COVID-19 era. And I hope you all understand about what I mean. Okay, let's start it. Now to China, where its foreign ministry has said it will resume issuing visas to foreign nationals from Wednesday in a major easing of the travel restrictions that have been in place since the start of the COVID pandemic. Our China correspondent Stephen McDonnell is in Beijing and explained what's being proposed. Sekarang China, di mana Kementerian Luar Negerinya mengatakan akan melanjutkan pemberian visa kepada warga negara asing mulai hari Rabu. Dalam pelonggaran besar-besaran, pembatasan perjalanan yang telah diberlakukan sejak dimulainya pandemi COVID-19, koresponden China di kami, Stephen McDonnell, berada di Beijing dan menjelaskan apa yang sedang diusulkan. So this is the last big plank in China reopening after the coronavirus emergency. It's announced that tourists will be allowed back into the country. Now, in recent times, other visas have been being issued, but no tourists in here for more than 3 years. Jadi, ini adalah papan besar terakhir di Cina yang dibuka kembali setelah keadaan darurat virus corona. Diumumkan bahwa turis akan diizinkan kembali ke negara itu sekarang. Baru-baru ini visa lain telah dikeluarkan, tetapi tidak ada turis di sini selama lebih dari 3 tahun. And to give you an idea of what a big deal this is, in the year before the pandemic started, 65 million international travellers came to Beijing. It's a lot of people. And in the interim, those sectors of the tourism industry geared up for foreign tourists. Businesses have closed, people have lost their jobs, and they will welcome the return of foreign tourists to this country. Dan untuk memberitahukan seberapa pentingnya hal ini, masalah besarnya ialah di tahun sebelum pandemi dimulai, sebanyak 65 juta pelancong internasional datang ke Beijing. Dan untuk sementara, sektor-sektor industri pariwisata tersebut dipersiapkan untuk wisatawan mancanegara. Bisnis telah ditutup, orang-orang kehilangan pekerjaan, dan mereka akan menyambut datangnya turis asing ke negara ini. And you can really tell the difference in a city like Beijing, where I am now. You used to see foreign tourists around the streets all the time, especially around Forbidden City and places like that. And it has been strange not having any tourists here. You even notice it with little kids being more interested in seeing foreigners in recent times because they haven't been seeing any. Anda mungkin bisa tahu dan benar-benar bisa membedakannya. Di kota seperti ini, Beijing, tempat saya berada sekarang, Anda melihat turis asing berkeliaran di jalanan sepanjang waktu, terutama di sekitar kota terlarang dan tempat-tempat semacam itu. Dan anehnya, tidak ada turis di sini. Anda bahkan mungkin menyadarinya dengan anak-anak yang lebih tertarik melihat orang asing belakangan ini karena mereka belum pernah melihatnya. So it will be a big shift for China to return to having big numbers of foreigners coming into the country again after a 3.5-year hiatus. Jadi apakah akan menjadi perubahan besar bagi China untuk kembali memiliki sejumlah besar orang asing yang datang ke negara itu lagi setelah China jeda kurang lebih 3,5 tahun? And for those who had visas prior to the COVID lockdowns, as it were, they have said that some of those could be reinstated, haven't they? Dan seperti yang kita tahu, visa sebelum penguncian COVID, seperti yang ada di sana mengatakan bahwa beberapa di antaranya dapat dipulihkan, bukan begitu? Yeah, exactly. So if you have an existing visa that it still hasn't gone out of date, you can use it. And of course, they will be reissuing all types of classes of visas again with more ease. But the big one is tourists. And I mean, it includes, for example, cruise ships coming into Shanghai. They can have visa-free travel, just like they used to. And people who were able to come to various Chinese cities
using transit visas. You know, you can come here, stay for a few days without a visa, and then fly on to somewhere else. That will be happening. Ya, tepat sekali. Jadi, jika Anda memiliki visa yang Anda tahu masih belum kadaluarsa, Anda dapat menggunakannya. Dan tentu saja mereka akan menerbitkan kembali semua jenis kelas visa dengan lebih mudah. Tapi yang besar adalah turis. Dan maksud saya itu termasuk misalnya kapal pesiar yang ada di Shanghai. Mereka dapat memiliki perjalanan bebas visa seperti itu, dan orang-orang yang datang dari berbagai daerah di Cina menggunakan visa transit. Seperti yang Anda tahu, Anda bisa datang ke sini tinggal selama beberapa hari tanpa visa, lalu terbang ke tempat lain. Itu akan terjadi lagi. Okay everyone, so that's the news that I watch from YouTube, from BBC, Britannia Broadcasting Corporation, from United States, London, and I'm here want to help us to get the conclusion about the news that I was watch. Jadi saya di sini akan membantu semuanya untuk dapat menangkap kesimpulan dari video atau berita yang tadi kami saksikan bersama-sama. Jadi kesimpulan dari video yang tadi kami saksikan adalah yang mana sikap Cina terhadap pariwisata yang diambil setelah COVID-19 kemarin. Yang mana Cina ini telah menutup menutup jalur turis tadi sekitar kurang lebih 3,5 tahun dan akhirnya kembali dibuka. Dan mungkin kesimpulan dari visa, soalnya tadi di akhir-akhir video juga kami sama-sama membahas visa dari narasumber yang langsung dari Beijing. Visa yang dimaksud adalah, mungkin di akhir video tadi kami sama-sama menangkap kesimpulan yang sama tentang visa. Hanya saja di sini saya sebagai interpretasi akan menyampaikan tentang kesimpulan yang didapatkan. Jadi di sini menyampaikan bahwa visa yang Anda tahu masih belum kadaluarsa, Anda masih bisa dapat menggunakannya, dan tentu saja Cina akan kembali menerbitkan kembali semua jenis kelas visa dengan lebih mudah. Tapi yang lebih besarnya adalah turis. Maksudnya adalah kapal pesiar itu lebih banyak datang dari Shanghai itu membawa turis. Mereka dapat memiliki perjalanan bebas visa seperti dulu, dan orang-orang yang datang ke berbagai kota di Cina menggunakan visa transit. Jadi orang-orang yang datang itu perlu menggunakan visa transit khusus. Dan Anda semua mungkin sudah tahu juga, Anda bisa datang ke sini tinggal selama beberapa hari tanpa visa, lalu terbang lagi ke tempat lain. Seperti sebelum COVID-19 mungkin di Cina, dan akan terjadi lagi siklus yang sama. Jadi kesimpulan yang didapatkan seperti itu dari saya yang menginterpretasikan beberapa video tadi, dan saya harap semoga semuanya dapat menangkap dan mengerti apa yang saya maksud. Thank you so much for your attention and goodbye.